Halo teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian tentang pergeseran dan pergerakan kurva permintaan dan penawaran. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Abia Suha dan dengan nomor NIM 01131282429084. Selamat menonton. Nah, jadi yang pertama pergerakan kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan ini terjadi di sepanjang garis kurva permintaan ini. Slope-nya negatif, seperti ini. Nah, kondisinya itu dipengaruhi oleh faktor harga barang atau jasa itu sendiri, yaitu ceteris paribus. Jadi dia hanya dipengaruhi oleh harga barang atau jasa itu sendiri dan faktor lain dianggap tetap. Nah, hukum permintaannya itu jika P naik, maka Q turun. Sebaliknya, jika P turun, maka Q naik. Nah, gambaran kurvanya seperti ini. Slope-nya negatif, sumbu P di sini, price, sumbu Q di sini, kuantitas. Katakanlah di sini titik A. Dengan harga kita asumsikan, kita contohkan harganya itu 90. Dan jadi sini guys gambarannya. Nah, dan kuantitasnya itu 150. Kemudian harganya naik menjadi 100 misal, maka terjadi pergerakan kurva ke atas, ke kiri atas. Kita gambarkan ini titik B, maka gambarannya seperti ini. Jika tadi hukum permintaan, jika harga naik maka Q turun, berarti Q-nya berkurang menjadi 140 misal. Nah, bisa juga kalau harga naik menjadi 85 misal ya, maka terjadi pergerakan kurva ke kanan bawah. Di sini, ini titik C, gambarannya seperti ini. Nah, hukum permintaannya kalau P turun maka Q naik. Nah, Q-nya tuh bertambah menjadi 160. Seperti itu. Jadi, pergerakan kurva permintaan itu cuman terjadi di sepanjang garis kurva permintaan ini, dengan dipengaruhi oleh faktor harga barang atau jasa itu sendiri, ceteris paribus.
Nah, jadi pergeseran kurva ini pergerakannya itu ke atas atau ke bawah. Kalau di pergerakan kurva sebelumnya tadi, itu kan dia di sepanjang garis kurva. Nah, beda di pergeseran kurva, dia ke atas ini atau ke bawah. Nah, dipengaruhi oleh faktor selain harga barang atau jasa. Jadi, ini faktor-faktornya ada tingkat pendapatan, selera masyarakat, jumlah penduduk, ekspektasi harga di masa depan, harga barang substitusi, harga barang komplementer, dan faktor-faktor lainnya. Jadi harga barangnya sendiri itu nggak mempengaruhi ya guys. Nah, kita contoh gambar kurvanya itu seperti ini, sama. Kita asumsikan kondisi awalnya itu di sini. Katakanlah terjadi pendapatan yang maksudnya katakanlah terjadi tingkat pendapatan yang meningkat dari masyarakat, maka terjadi pergeseran kurva ke kanan atas. Nah, atau selera masyarakat yang meningkat, atau bisa jumlah penduduk dan faktor-faktor lainnya. Nah, contoh misal tingkat pendapatan yang meningkat kan dia bergerak ke kanan atas. Kalau pendapatan meningkat, otomatis konsumsi masyarakat itu juga bakal meningkat karena pendapatan yang meningkat tadi. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Nah, karena permintaan yang meningkat dari konsumen atau masyarakat, maka si produsen ini akan meningkatkan harga barangnya juga. Jadi awalnya itu bukan dipengaruhi oleh harga, tetapi faktor lain selain harga, pendapatan, selera masyarakat, jumlah penduduk, dan lain-lain. Terus katakanlah lagi pendapatan masyarakat menurun, maka pergeseran kurva terjadi ke kiri bawah di sini. Nah, karena pendapatan yang menurun dari masyarakat, maka masyarakat juga akan mengurangi konsumsinya. Otomatis si produsen juga akan menurunkan harganya, gitu. Nah, jadi ini kayak hukum penawaran. Kalau permintaan menurun, harga juga menurun. Kalau naik, harga juga naik, gitu. Nah, ini diasumsikan produsennya itu tetap ini supply. Nah, jadi keseimbangannya itu seperti ini. Jadi yang mempengaruhinya itu bukan dari harga, tapi dari faktor lain selain harga, dari permintaannya. Jadi produsen itu dia tetap nggak berubah itu. Nah, ini kurva penawarannya ya, seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita beralih ke pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Jadi pergerakan kurva penawaran ini bergerak di sepanjang garis kurva penawaran. Garisnya seperti ini. Nah, kemudian dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Jadi ceteris paribus. Dengan faktor lain dianggap tetap. Nah, hukum penawarannya tuh jadi jika harga naik, maka kuantitas juga naik. Jika harga turun, maka kuantitas juga turun. Seperti itu. Oke, gambaran kurvanya seperti ini. Katakanlah kondisi awalnya itu harga barang 60, kemudian kuantitasnya 120.
Misal nih, harga barangnya naik jadi 80. Digambarkan seperti ini. Nah, sesuai dengan hukum penawaran, jika harga naik maka kuantitas naik. Jadi, kuantitasnya juga bertambah menjadi 150. Kemudian, jika harganya turun, maka dia akan bergerak ke kiri bawah. Misal turunnya 40 deh. Nah, maka kuantitasnya juga ikut turun. Jadi 115. Jadi kalau harga barangnya bertambah, meningkat, maka terjadi pergerakan kurva ke kanan atas. Sebaliknya, jika harga barangnya menurun, maka terjadi pergerakan kurva ke kiri bawah. Nah, selanjutnya yaitu pergeseran kurva penawaran. Nah, kalau pergeseran kurva penawaran ini, kurvanya itu bergerak ke atas atau ke bawah. Kemudian dipengaruhi oleh faktor selain harga barang atau jasa itu sendiri. Nah, ini ada beberapa faktornya selain harga barang dan jasanya. Jadi kita cek. Nah, faktor-faktornya itu ada biaya produksi, kemajuan teknologi, jumlah produsen, ekspektasi harga di masa depan, keadaan cuaca atau iklim, dan faktor-faktor lainnya. Nah, kita gambarkan dalam kurva seperti ini. Katakanlah kondisi awalnya itu di sini. Kemudian terjadi contohnya misalnya ya ini. Misalnya faktor selain harga barang, contoh biaya produksi itu meningkat. Biaya produksinya meningkat. Maka kurvanya itu bergerak ke bawah, ke sini. Ini kita asumsikan perilaku konsumennya itu tetap ya. Nah, jadi kalau biaya produksi itu meningkat, otomatis si produsen ini ingin meningkatkan kuantitas produksinya, kan? Jadi kuantitasnya itu bertambah di sini. Nah, kalau jumlah barang yang diproduksi itu meningkat, maka itu akan menekan harga untuk turun. Jadi harganya itu turun. Jadi kalau kuantitas meningkat, harganya itu turun. Nah, kemudian misal biaya produksinya menurun, otomatis si produsen ini bakal mengurangi jumlah produksi barangnya kan. Jadi kurvanya bergerak ke kiri atas seperti ini. Nah, biaya produksinya kan mengurang, otomatis si konsumen ini bakal mengurangi jumlah produksinya. Jadi harga yang bakal dijual oleh produsen untuk barangnya itu bakal meningkat. Jadi begitu. Nah, jadi jika kita gambarkan kurva permintaan di penawaran yang seperti ini. Ini keseimbangannya ya guys. Nah, ini kita asumsikan perilaku konsumen itu tetap. Jadi yang bergerak itu perilaku produsennya seperti ini. Tapi perlu diingat, bukan hanya biaya produksi
yang menjadi faktor dari pergeseran kurva ini, tapi ada faktor-faktor lainnya selain faktor dari harga barang itu sendiri. Ada biaya produksi, kemajuan teknologi, jumlah produsen, ekspektasi harga di masa depan, keadaan cuaca dan iklim, dan faktor-faktor lainnya yang bukan harga barang itu sendiri. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.